Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Bertemu lagi dengan saya Tina Rosadina. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan terkait dengan strategi pembelajaran agenda 1. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diamanahkan bahwa setiap calon pegawai negeri sipil diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS, yang mana dalam melaksanakan pelatihan dasar CPNS ini dilaksanakan 1 tahun masa prajabatan dan hanya dapat dilakukan 1 kali. Kemudian pada tahun 2021 telah dikeluarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, yang mana lebih spesifik lagi dituangkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 dan Nomor 14 Tahun 2022 tentang pelatihan dasar CPNS. Kurikulum pembelajaran dalam pelatihan dasar CPNS terbagi menjadi 4 agenda. Agenda yang pertama yaitu sikap dan perilaku bela negara, yang terdiri dari 3 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk agenda yang kedua, yaitu nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Agenda yang ketiga, yaitu kedudukan dan peran ASN menuju smart ASN. Kemudian agenda yang keempat, yaitu habituasi. Secara umum, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS terbagi menjadi 3 model, yaitu pelatihan secara klasikal, yang kedua yaitu blended learning. Blended learning ini merupakan pembelajaran yang direkomendasikan, di mana blended learning ini terbagi menjadi 3, yaitu MOOC atau pembelajaran secara mandiri, kemudian distance learning yang di dalamnya terdapat e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, dan yang ketiga yaitu pelatihan secara klasikal. Kemudian untuk model yang ketiga yaitu distance learning, yang mana pelatihan ini hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Dalam pembelajaran agenda 1 yaitu sikap dan perilaku bela negara, terdapat mata pelatihan yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang terdiri dari sub materi pokok yaitu wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mata pelatihan yang kedua yaitu analisis isu kontemporer, terbagi menjadi 3 sub materi pokok, yaitu konsepsi perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu. Untuk mata pelatihan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara, terdiri dari 4 sub materi pokok, yaitu kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, rencana aksi bela negara, dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran blended learning yang kedua yaitu secara distance learning, yang terbagi menjadi 5 jam pelatihan sinkronus dan 22 jam pelatihan asinkronus, di mana dalam pembelajaran distance learning ini dilaksanakan pada hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. Terdapat 4 skenario dalam pembelajaran distance learning. Di sini kita memfokuskan pada skenario yang pertama, yaitu pada hari yang ke-1 terdiri dari 2 jam pelatihan sinkronus dan 8 jam pelatihan asinkronus. Di hari yang kedua 8 jam pelatihan asinkronus. Kemudian untuk hari yang ketiga yaitu 3 jam pelatihan sinkronus dan 6 jam pelatihan asinkronus.
Dalam pelaksanaan model pembelajaran pelatihan dasar CPNS ini, kita memfokuskan pada pembelajaran secara blended learning, di mana kita akan bahas terkait dengan MOOC yang akan dilaksanakan pada hari kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing hari, yaitu terdiri dari 3 jam mata pelatihan, sehingga secara keseluruhan MOOC atau pembelajaran mandiri ini berjumlah 9 jam pelatihan. Dalam pembelajaran secara sinkronus di hari yang pertama, yaitu dimulai dengan perkenalan dan membangun hubungan antar peserta pelatihan. Kemudian melakukan penjelasan terkait dengan tujuan pembelajaran dari agenda 1 dan hubungan antar agenda. Kemudian juga melakukan sesi tanya jawab dengan para peserta pelatihan terkait dengan pemahaman para peserta pelatihan dalam melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya melakukan penjelasan terkait dengan tugas-tugas para peserta pelatihan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Pada sinkronus di hari yang ketiga, yaitu kita melakukan pengecekan sejauh mana tugas-tugas yang dikerjakan oleh para peserta pelatihan dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh para peserta pelatihan. Kemudian dilakukan pemaparan oleh para peserta pelatihan, dan selanjutnya dilaksanakan umpan balik dari paparan yang telah dilaksanakan oleh para peserta pelatihan. Kemudian untuk asinkronus di hari yang pertama, yaitu para peserta pelatihan membuat intisari pembelajaran mandiri yang telah dilaksanakan, kemudian membuat rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 aksi bela negara. Kemudian untuk tugas kelompok, para peserta pelatihan membuat yel-yel antar kelompok yang mencerminkan kekompakan di antara para peserta pelatihan. Kemudian untuk asinkronus di hari yang kedua, yaitu para peserta pelatihan membuat komitmen dengan pimpinannya masing-masing di instansinya terkait dengan sikap dan perilaku bela negara, yang mana komitmen tersebut dicetak dan ditempel di meja kerja atau di ruang kerja para peserta pelatihan, yang itu merupakan pondasi dengan harapan sikap dan perilaku bela negara tersebut tidak hanya sampai pada pelatihan dasar ini, tapi berkelanjutan, berkesinambungan. Kemudian yang selanjutnya para peserta pelatihan ditugaskan untuk menganalisis isu-isu aktual yang ada di tempat kerjanya, karena ini merupakan cikal bakal embrio bagaimana para peserta pelatihan dapat menganalisis isu-isu dimulai dari lingkup yang terkecil secara instasional, dengan harapan setelah dapat menganalisis di lingkup kerjanya, pembelajaran blended learning yang ketiga yaitu dilaksanakan secara klasikal. Secara klasikal ini tidak ada perubahan, tetap dilaksanakan di hari yang ketiga yang terdiri dari 12 jam pelatihan, di mana pada sesi yang pertama itu para peserta pelatihan mempraktekkan kesiapsiagaan bela negara. Pada sesi yang kedua yaitu mempraktekkan permainan membangun tim. Kemudian pada sesi yang ketiga yaitu pemaparan laporan aksi bela negara dan pembulatan. Dan pada sesi yang keempat yaitu gladi api semangat bela negara. Dan pada sesi yang kelima yaitu acara aksi semangat bela negara. Demikian strategi pembelajaran yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.